Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari pembelajaran kita ya, tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Eropa. Sebelumnya, tadi kita udah membahas ya, bagaimana eksistensi Portugis di Nusantara dan apa saja latar belakang yang menyebabkan Portugis ini mendapatkan perlawanan, mendapatkan penolakan, dan kemudian terjadi peperangan antara masyarakat Nusantara, khususnya di Sumatera, Jawa, dan Maluku melawan Portugis ya, sehingga kemudian Portugis ini terusir dari Ternate. Nah, bagian kedua ini kita akan membahas tentang Belanda ya. Bagaimana eksistensi Belanda di Nusantara, kemudian ternyata eksistensi Belanda di Nusantara itu mendapatkan penolakan dari masyarakat pribumi dan kemudian masyarakat pribumi bangkit untuk melawan penjajahan Belanda. Apa saja latar belakang masyarakat pribumi ini melawan penjajahan Belanda? Nah, ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah Belanda ini memonopoli perdagangan rempah-rempah dari mulai produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman semua bisa lihat di channel YouTube saya ya, Gema Muhammad. Ada beberapa video yang menjelaskan tentang sebagian besar bagaimana eksistensi Belanda di Nusantara dan apa saja kebijakan Belanda di Nusantara tentang penjajahan mereka yang kemudian bisa memicu perlawanan atau konflik dari masyarakat lokal melawan Belanda yang bertindak semena-mena ya ketika mereka berkuasa di tanah Nusantara. Nah, salah satunya adalah Belanda ini memonopoli perdagangan rempah-rempah baik dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan Belanda ini menghalalkan berbagai macam cara supaya mereka bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah ya. Nanti kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya di video-video saya yang sebelumnya di channel YouTube saya, Gema Muhammad. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda ini intervensi atau ikut campur dalam urusan internal kerajaan-kerajaan lokal. Jadi Belanda ini orang asing, tapi kemudian ingin ikut campur dalam urusan politik, sosial, ekonomi kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara yang usianya sudah ratusan tahun. Tiba-tiba di abad ke-17 Belanda ini datang kemudian ingin ikut campur, ingin ikut-ikutan, kemudian mengintervensi urusan dapurnya kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Nah, itulah kemudian yang membuat bagaimana masyarakat pribumi atau kerajaan-kerajaan lokal ini bangkit untuk melawan Belanda karena Belanda ini udah ikut campur terlalu jauh ya terhadap urusan internal kerajaan-kerajaan lokal. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya apa saja intervensi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang memicu amarah, yang memicu kemudian menjadi konflik antara kerajaan lokal dengan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara. Lalu yang ketiga adalah Belanda ini ingin memperluas wilayah imperialisme dan kolonialismenya di Nusantara. Dan Belanda ini menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa merebut secara paksa daerah-daerah di Nusantara untuk mereka ambil, kemudian untuk mereka eksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Jadi Belanda ini istilahnya mengacak-ngacak ya. Ketika datang ke Nusantara ini dia mengacak-ngacak, ingin menguasai kerajaan-kerajaan, ingin menguasai tanah-tanah lahan produktif yang ada di Nusantara, baik itu di Sumatera, baik itu di Kalimantan, baik itu di Jawa maupun di daerah Indonesia Timur ya. Jadi perilaku Belanda yang menjajah dan ingin mengambil
tanah atau wilayah milik pribumi inilah yang kemudian harus dibayar mahal oleh Belanda ya, karena kemudian Belanda mendapatkan konsekuensi, mereka mendapatkan perlawanan dari masyarakat pribumi. Dan yang keempat, Belanda ini ketika berkuasa di Nusantara, baik ketika Belanda ini diwakili oleh VOC maupun ketika Belanda ini sudah menjadi pemerintah kolonial di Nusantara yang dipimpin oleh gubernur jenderal, mereka kemudian tidak mungkin ya penjajah mensejahterakan rakyat yang dia jajah. Nah, justru ketika penjajahan Belanda ini berkuasa, rakyat Indonesia sangat menderita, sangat sengsara, jauh dari kesejahteraan, kemudian kemiskinan yang terstruktur. Akhirnya hal itulah yang menyebabkan masyarakat pribumi kemudian melawan penjajahan Belanda dengan cara mengangkat senjata ya. Nah, pada video-video sebelumnya saya mengupload ya bagaimana kekejaman pemerintah kolonial Belanda ketika mereka berkuasa di Nusantara. Silahkan kalian menonton video-video saya tentang bagaimana penjajahan Belanda di Nusantara ya di channel YouTube saya Gema Muhammad ya. Nanti kalian bisa melihat apa saja kebijakan-kebijakan Belanda yang selama ratusan tahun ini menyengsarakan masyarakat pribumi. Nah ini ya 4 latar belakang utama, 4 penyebab kenapa kemudian Belanda mendapatkan perlawanan dari masyarakat pribumi ya. Nah, ini salah satu contoh. Saya ambil ini dari tirtoid.com ya, bagaimana Belanda ini atau VOC ingin menguasai bisnis perdagangan pala di Kepulauan Banda ya dengan cara melakukan yang namanya genocide ya. Mereka ini membunuh orang-orang di Kepulauan Banda untuk bisa menguasai perdagangan cengkeh dan pala ya di tahun 1608. Begitu juga pada tahun 1621 ya. VOC ini melakukan pembantaian manusia di Kepulauan Banda demi agar mereka bisa memonopoli perdagangan cengkeh dan pala ya di Kepulauan Banda. Pembantaian yang dilakukan VOC di Kepulauan Banda demi bisa memonopoli perdagangan cengkeh dan pala. Ini salah satu yang menyebabkan begitu kejamnya VOC, begitu kejamnya Belanda, kemudian itu teringat dalam sejarah kita, dan juga setelah itu Belanda ini yang menghalalkan berbagai macam cara, akhirnya mendapatkan perlawanan dari masyarakat Indonesia di beberapa daerah ya, karena perilaku mereka yang sangat kejam, perilaku mereka yang sangat bengis, mereka tidak segan untuk membunuh ya, dan juga memaksa supaya sumber daya alam yang mereka tempati itu yang asalnya milik pribumi warga lokal kemudian diambil alih oleh Belanda ya. Salah satunya adalah yang terjadi pembantaian manusia di Kepulauan Banda ya, karena VOC ingin menguasai perdagangan cengkeh dan pala. Nah, bagian berikutnya adalah tentang intervensi campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap kerajaan lokal. Saya akan kasih beberapa contoh bagaimana intervensi pemerintah kolonial Belanda yang kemudian memicu rakyat di daerah tersebut untuk melawan penjajahan Belanda. Ya. Poin pertama, Belanda ini ketika di Nusantara melakukan politik divide et impera atau politik adu domba antara kerajaan-kerajaan lokal. Jadi mengadu domba. Kerajaan-kerajaan lokal ini diadu domba. Asalnya damai dibuat bermusuhan oleh Belanda. Ya, melakukan politik divide et impera, politik adu domba antara kerajaan-kerajaan lokal. Belanda akan memihak salah satu kubu yang berseteru dengan kemudian meminta imbalan. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah di Kesultanan Banten ya. Di Kesultanan Banten ini VOC yaitu Belanda kemudian menghasut yang namanya Sultan Haji untuk memberontak kepada ayahnya sendiri yaitu Sultan Ageng Tirtayasa.
Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini punya anak namanya Sultan Haji. Kemudian Sultan Haji ini malah bekerja sama dengan Belanda untuk memberontak kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, itulah salah satu contoh politik divide et impera. Jadi Belanda kemudian mengadu domba ayah dan anak yang satu kerajaan ya, bapaknya raja yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji kemudian bekerja sama dengan Belanda untuk memberontak ayahnya sendiri ya di Kesultanan Banten sekitar tahun 1608 ya. Begitu juga ada ilustrasi ini ya, ilustrasi ini. Ini ilustrasi lukisan yang menggambarkan Raja Mataram Amangkurat II memberikan wilayah pesisir utara kepada VOC sebagai imbalan karena membantu meredam pemberontakan Trunajaya. Jadi ceritanya, Kesultanan Mataram yang di Yogyakarta ini, rajanya namanya Amangkurat II. Raja Amangkurat II ini mendapatkan pemberontakan dari pemimpin Madura ya namanya Trunajaya. Lalu Amangkurat kedua ini meminta bantuan kepada VOC untuk bekerja sama melawan Trunajaya. Akhirnya si pemimpin Madura si Trunajaya ini kalah, Amangkurat II yang menang, kemudian Amangkurat kedua ini memberikan hadiah kepada VOC wilayah di pesisir utara karena VOC telah membantu Amangkurat kedua untuk melawan pemberontakan Trunajaya ya. Jadi Trunajaya ini adalah pemimpin dari Madura yang membangkang atau melawan Raja Kesultanan Mataram yaitu Amangkurat kedua. Amangkurat kedua kemudian dibantu oleh VOC. Ya, setelah menang, Amangkurat kedua harus memberikan hadiah kepada VOC yang sudah membantu dia dalam berperang. Itu ya contohnya. Lalu tahun 1743 Kerajaan Mataram yang masih memiliki hutang kepada VOC mengakibatkan proses pengangkatan patih atau menteri bagi Pangeran Pakubuwono II diatur oleh VOC. Bahkan VOC memiliki kekuatan politik penuh. Ini contoh yang kedua ya. Kerajaan Mataram ini ingin mengangkat menteri untuk Pangeran Pakubuwono II, tapi VOC ini ikut campur dalam pemilihan menteri bagi Pangeran Pakubuwono. Karena Kerajaan Mataram ini punya hutang kepada VOC. Karena punya hutang kepada VOC, VOC akhirnya ikut campur dalam urusan dapur politiknya Kerajaan Mataram. Salah satunya adalah VOC memilih menteri-menteri yang mendukung VOC untuk kemudian menjadi menteri dari Pangeran Pakubuwono II. Ya, ini adalah salah satu contoh kedua intervensi Belanda atau VOC terhadap pemerintahan atau kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara ya. Itu VOC mengatur urusan dapur politiknya Kerajaan Mataram ya, ikut campur dalam pemilihan menteri untuk membantu pangeran. Yang ketiga adalah ketika masa Gubernur Jenderal Herman Willem Denles. Denles ini menyerang Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1810 karena Kesultanan Yogyakarta menolak bekerja sama dengan Belanda ya, pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Denles. Akhirnya diperangi si Kesultanan Yogyakarta ini oleh Denles ya karena menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana adanya diskriminasi sosial. Pemerintah kolonial Belanda pribumi disebut dengan istilah inlander dan menjadi kelas sosial masyarakat yang paling tertindas secara sosial dan ekonomi. Hal ini semakin memicu perlawanan terhadap pemerintah kolonial ya. Saya coba ambil ini gambarnya dari tirtoid.com. Ketika Belanda berkuasa, ada 3 kelas sosial, yaitu European, kulit putih Eropa, ada Fremde Oosterlingen, yaitu peranakan non-Cina, Arab, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pribumi inlander. Inlander ini adalah kelas sosial yang paling menderita, kelas sosial yang paling sengsara, kelas sosial yang paling dieksploitasi oleh pemerintah kolonial.
pada masa Belanda berkuasa di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia kemudian melawan penjajahan kolonial Belanda. Terima kasih atas perhatiannya.